apa nih ya dari eksekusinya, karena langsung kita akan menuju ke Land of Dawn untuk game yang kedua di Best of 7 Series Grand Final ASEAN Esports Games 2024 antara Philippines dan juga Indonesia. Yes, diawali dengan adanya Diagon yang udah mulai ngepok ke arah Vivian. Satu baris sudah mulai menghilang dan melihat dengan adanya Arlot. Aku penasaran nanti bakalan berjalan seperti apa, karena sebenarnya secara konsep ini masih bisa dikombokan banget dengan Glorious Pathway dan juga tentunya Rough Waves yang dimiliki oleh Chini. Namun dengan tidak adanya preset up awal ataupun momentum awal-awal yang lumayan mudah digunakannya untuk bisa on point, ini yang bakal lumayan tricky lah untuk dihadapi oleh tim Indonesia. Cuman di satu sisi juga aku melihat sepertinya dengan adanya NetherRealm, ini juga menjadi alasan kenapa Arlot XP Lane yang dipilih oleh Fumi. Oke. Dan sejauh ini memang belum terlalu terlihat ya bagaimana agresivitas inisiasinya, masih belum kelihatan. Tapi kayaknya kalau ngeliat dari draft kayak gini, mainnya akan jauh lebih cepat dibanding tadi sih. Temponya, tensinya juga. Vivero tinggal nunggu momentum untuk bisa pick off. Begitupun dari Chini dengan Petrify Rough Wave-nya ini kan juga berkali-kali ya menjadi salah satu hal yang di-aware juga sama tim lawan. Dan Vival sudah mulai diganggu kali ini, HP udah mulai digerus, tapi dengan satu buah kombinasi Ocean Oath dan Petrify Gaming dari Chini pun membuat akhirnya Diagon berhasil untuk dipunish atas pergerakan dia yang cukup berani menuju ke arah jungle yang dimiliki oleh Vival. Yes, satu poin dari segi lava golemnya tadi ya udah diambil sebenarnya di tangan dari Alpuerto. Namun setidaknya ada keuntungan didapatkan dengan adanya bantuan assist. Tapi Vivero udah melempar satu orang dari Viviannya seenggaknya untuk bisa dapetin beberapa shield dan masih bisa survive dari Shadow Kill yang dimiliki oleh Vival. Tapi ini akan menjadi informasi juga dengan Vivero yang udah low, dengan tidak ada flicker juga, berarti Turtle lumayan agak sedikit dientengkan nih untuk teman-teman dari tim Indonesia. Tinggal bagaimana mid lane-nya ini sama-sama mengejar ke arah level 4, begitupun juga dengan masing-masing XP lane-nya. Yap, dan kali ini Diagon 1v1 situation secara sumbangan damage ini kita tahu ya Arlot cukup besar juga, namun gagal men-take over terhadap dari Turtle-nya, masih bisa diamankan, tapi Rovep dihindari dengan ada NetherRealm backupan yang begitu manis dari Amore, membuat kali ini pun dari Philippines berhasil untuk bisa mendapatkan objektif tanpa adanya kompensasi yang bisa dibayar oleh tim Indonesia. Ya, ini ya dari segi Hayabusa, mobilitasnya sih sebenarnya cepat, tapi untuk damage ke jungle-nya itu yang bisa dibilang lumayan terdelay lah dibandingkan dengan adanya power dari Suyo, dimana kasarnya dia berubah ke mode yang jadi lagi assassin pun itu punya attack speed tambahan yang ngebuat bisa aja lebih cepat untuk jungle-nya. Dan dari pergerakan juga tentunya bakalan lebih cepat gitu loh. Sementara pindah ke arah gold lane, ada mulai perbedaan level antar dua belah gold lane, tapi Vivero hampir bisa dapetin ke arah Vival yang bersembunyi di dalam bush tengah sana. Yes, masih cukup aman lagi, reset kembali dari kedua belah tim. Masih belum terlihat agresivitas yang berarti juga. Namun kali ini ada Chini yang ketarik dengan dari Shadow Stampede. Tapi thanks to Thalasphobia sebagai pasif yang dimiliki bagi seorang Kadita, membuat HP-nya tumbuh kembali, tapi targeting kembali terlihat kali ini dalam terpaksa harus dikeluarkan. Sama-sama ada trigger dari resource ultimate, tapi masalahnya di dalam ini cukup penting untuk ada di dalam satu buah team fight. Ya, dan ini akhirnya mengizinkan untuk teman-teman dari tim Indonesia mungkin akan bermain sedikit lebih agresif lagi ya, dengan posisinya Amores juga belum ada ultimate dan harus recall terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kalian lihat juga untuk Spela juga mengambilnya karena Purify. Niatnya adalah untuk bisa keluar dari sisi fatal dari Fumi Eko, dari Chini juga di saat teman-teman dari tim Filipina butuh power dari NetherRealm. Tapi satu hal yang pasti, kalau udah kekejar dan NetherRealm sudah habis, ini udah nggak ada cara yang pasti tentunya untuk Amores bisa cabut dari posisi yang kurang mengenakan. Maka dari itu aku penasaran sih ini untuk nantinya Turtle kedua bakalan di kontes seperti apa, mengingat bahwa perbedaan network pun masih belum terpaut jauh. Ya, ini networknya masih kejar-kejaran juga. Hunter Strike sudah diselesaikan oleh Alpuerto sebagai modal juga nantinya untuk menambahkan kembali penetration yang dia miliki. Dengan adanya cicilan menuju ke arah Turtle telah dilakukan, Fumi Eko akan mengganggu, NetherRealm telah diaktifkan, Vivian, tapi lihat ada Unstoppable Force dan Retribution dari Vival is on point, membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Indonesia, begitupun dari Vivero yang menjadi pertukarannya kembali. Kali ini bakal dikejar lagi oleh Fumi Eko dari Vivian, dan pemain-pemain dari Philippines terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, bahkan tadi sedikit ada tarikannya dengan Ghostbuster yang dimiliki oleh Amores dan akhirnya memberikan sedikit spot
untuk Fumiko bisa lanjutin beberapa power damage-nya, namun ternyata nggak bisa dimaksimalin dengan sangat-sangat baik. Dan yang tadi aku notice adalah Vivero tadi di tengah sana mencoba untuk ngelempar satu player, yaitu dari Chininya. Cuman Chini akhirnya masih bisa ngeluarin Rough Waves. Pindah ke arah turtle-nya tadi, ada Unstoppable Force yang ke lockdown ke arah Vival, tapi untungnya Vival masih bisa dodge dengan Quad Shadow-nya yang akhirnya memperbolehkan dia mendapatkan turtle yang kedua untuk di game kedua kita. Yap, dan inisiasi coba untuk dilakukan kembali oleh tim Indonesia ya, dengan modal mereka unggul. Tapi masalahnya 2 poin kill, Goldie cuman terpaut di bawah angka 1000 aja, dan Vivero akan menjadi targeting lagi. Quad Shadow-nya menyangkut ke arah tubuhnya, dibagi menjadi 2 orang, tapi Phantom Shuriken terakhir dari Vival berhasil untuk bisa membuat dari Vivero hilang untuk kedua kalinya. Dan ini yang membuat Indonesia menjadi power banget ya. Early-nya mereka tuh kalau udah dapet biasanya agak susah untuk bisa di turning point kembali. Apalagi melihat dengan satu turret sekarang yang sudah diamankan di bawah menit ke-6 tadi di arah bottom lane. Sisanya mungkin dari segi team fight besarnya nih yang bakalan menjadi problem utamanya dari tim Indonesia. Karena satu netral aja itu bisa ngenahanin banyaknya power yang datang dari Indonesia. Contohnya seperti Arlot dengan adanya Kadita juga, dengan ring connection juga dari Vivian gitu loh. Yang mungkin bisa dimaksimalkan adalah kiting momennya, main maju mundurnya itu. Yap, dan kali ini Rough Wave kembali terlihat, instant kill Chini berhasil untuk bisa mendapatkan sosok dari Amores. Vivero pun kali ini pun mencoba untuk langsung dihilangkan kembali. 2 pemain dari Philippines yang dihilangkan membuat dari Indonesia ini akan kembali menunjukkan bagaimana agresivitas yang mereka miliki. Ya, dan dengan posisi udah mulai dijepit di top lane, otomatis teman-teman dari tim Philippines mau tidak mau harus melakukan retake terlebih dahulu, dan ini ngebuka chance yang sangat besar untuk Turtle yang tentunya bisa diambil dengan cukup mudah bagi tim Indonesia. Turtle kedua dan juga turtle ketiga diamankan, dan bahkan ada potensi untuk top lane turret juga bisa diamankan juga di tangan dari Indonesia. Sebaliknya, untuk di arah bottom lane, Kari dari Perez ini udah mulai mencari beberapa spot untuk dapetin laning jauhnya lah. Dengan adanya power dari Perez, menurutku ini yang agak sedikit ngebuat Chini agak kesulitan untuk bergerak ya, tapi Amores kesulitan untuk bergerak juga kah? Karena ternyata satu Vonosaurus terakhir cukup untuk langsung ditumbangkan di tangan dari Fumiko. Oke, dan bahkan outer middle turret juga berhasil untuk dihancurkan, yang memang sisa setitik lagi. Vivian dipaksa untuk mundur, Fumiko yang ditarik dengan ada Shadow Stampede ini belum menjadi sebuah jaminan bisa langsung ditumbangkan juga. Justru teroutplay sudah dengan final slash gameplay yang bisa diberikan oleh Fumiko. Secara damage ini dia udah nggak mau kalah ya, nggak mau jadi XP lane yang pasif juga, cuman ngasih badannya, tapi dia bisa delivering damage juga. Sekarang 4 versus 4 terjadi di arah top lane, dan kalau kita bisa perhatikan, lihat di minimap, keberadaan dari Chini ini udah mulai akan memberikan serangan-serangan kejutnya. Ya, dan akhirnya udah mulai dibuka juga posisinya di tangan dari Diagon. Otomatis Chini harus repositioning lagi, cuman dengan repositioning seperti inilah yang ngebuat akhirnya tim Indonesia mendapatkan spot yang lebih luas lagi untuk langsung gas ke depan sana, dan apalagi dengan gasnya langsung ke arah dari Amores. 3 player langsung aja fokus dan komit karena dari Amores, dan ngebuat team fight capability dari tim Filipina sudah mulai makin menurun lagi. Mid lane hampir hancur, tapi nggak mau di overcommit oleh tim Indonesia, apalagi mengingat bahwa dalam 20 detik lagi Lord pertama akan muncul di Lane of Dawn. Iya, dan itu tadi NetherRealm coba untuk nyelamatin diri, dan sayangnya nggak selamat juga. Akhirnya jadi berlipat ganda gitu loh kerugian yang dimiliki oleh tim Philippines. Dan ini turret di top lane kali ini bakal coba untuk didorong kembali Chell yang semakin superior. Final Slash kembali keluar untuk bisa membuat dari Alpuerto tidak berkutik, sedikit out of position, namun tidak masalah, masih bisa selamat juga dari Alpuerto-nya. Tapi Lord sudah muncul sebagai Lord yang pertama. Ya, Lord sudah muncul, tapi lihat bagaimana dengan Viviro yang terlalu menuju ke sana, dan ternyata ditutup jalan dengan Glorious Pathway. NetherRealm mau dibuka, Vival hampir tumbang, namun lihat bagaimana NetherRealm yang ternyata nggak bisa ngebantu banyak hal, karena lihat dengan Veil Slash yang sangat on point, ngebuat 3 player Philippines terombang-ambing. Vivero hampir tumbang, tapi ternyata masih bisa survive karena Chell satu hit terakhir bisa finish off karena Vivero, tapi ditukarkan dengan Chell-nya karena ternyata di belakang sana Amores ditumbangkan di tangan dari Vival. Vivian juga hampir tumbang, namun masih bisa kabur dengan posisi yang cukup enak. 2 player menghilang, tapi bagaimana dengan Fumiko karena sendirian di depan sana mencoba untuk menjaga dan buying time tentunya bagi teman-teman dari tim Indonesia melakukan push di tempat yang lain. Oke, thanks to Vengeance ya yang bisa membuat dirinya selamat, dibantu juga dengan adanya satu jungle.
Sementara dengan momentum tersebut Indonesia bayangkan 9-0. Tidak ada ampun sama sekali. Diagon mencari informasi pun tidak akan diizinkan. Sehingga Lord jatuh ke tangan dari tim Indonesia tanpa adanya gangguan sama sekali. Tapi recall dulu boleh kali. Ya kan teman. Boleh. Dengan adanya tim Liquid ya. Recall tim Liquid ya di adu-adu di depan dari Diagon dan juga tentunya dari Vivian. Dan ingat ini adalah Lord yang masih awal-awal ya, belum enhance ataupun belum evolve. Namun aku yakin banget kayaknya dengan modal seperti ini ya, apalagi dengan Vival yang belum tumbang sama sekali dan megang kill streak juga, damage-nya kayaknya udah mumpuni sih untuk bisa langsung shadow kill even ke 5 orang sekaligus. Ini bakalan tetap kerasa sekali damage-nya. Lethal Ignition di tangan ditambah dengan udah level 14 yang ngebuat adanya ya jungling difference nih antar Alpuerto dan juga Vival. Bedanya 1 poin loh. Ya, dan ini berarti bukan Vexana ya sekarang. Buff-nya ada di Hayabusa berarti ya. Oh. Di Hayabusa, ya kan yang punya Hayabusa kayaknya lagi unggul nih. Dan kayaknya nih cukup berbeda Indonesia. Mereka bakal coba untuk langsung tabrak lagi dengan adanya Lord yang sudah muncul juga di arah top lane. Dengan Magic Sentry yang telah diaktifkan, Chell akan mencicil adanya base turret di tengah. Tapi tabrakan dari Cini yang ternyata Rough Wave terpaksa memang harus dikeluarkan juga. Tapi Final Flash lagi-lagi membuat dari Vivero sedikit out position. Dan bahkan damage dari Vival cukup membuat akhirnya Vivero pun menghilang. Diagon akan dikejar, namun kali ini Lordnya sudah mulai masuk. Dan base-nya terekspos kali ini pun pemain dari Indonesia komit karena Diagonnya pun tidak bisa lagi bertahan lebih lama. Dan tercicil dan masih bisa di-defense karena Indonesia hanya berfokus terhadap satu wave saja di arah top lane. Yes, dengan 2 player sudah menghilang Vivero, apakah cukup untuk waktu respawnnya untuk kembali lagi hadir dan melakukan defensive maneuver karena tim Indonesia sudah mendapatkan 1 turret lagi di arah mid lane turretnya. Chell pun bahkan lihat bagaimana dengan adanya Zaman Force dibuka untuk meng-clear beberapa wave juga dan pada akhirnya wave ini masuk dari Indonesia dan tetap difokuskan untuk turret terlebih dahulu dan game kedua langsung diamankan oleh tim Indonesia. Comeback terjadi di game kedua dan bahkan hanya